Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11 dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan Kelon Gasik ya, kelas online Geografi Asik. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang jenis flora dan fauna Indonesia. Kemarin kalian sudah belajar apa itu flora, apa itu fauna, kemudian faktor apa yang menyebabkan persebaran flora dan fauna itu berbeda-beda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hewan apa saja dan tumbuhan apa saja yang ada di Indonesia. Kemudian, apakah dan hewan tumbuhan tersebut ada di setiap pulau? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah hewan dan tumbuhan itu di setiap pulau sama? Nah, kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, ini persebaran flora dan fauna di Indonesia. Mungkin kalian pernah melihat salah satu dari gambar berikut ini ya. Jadi ada berbagai flora dan fauna juga. Nah, mungkin kalian tidak asing lagi ini kira-kira terdapat di mana. Ya, misalnya bunga bangkai ini Rafflesia arnoldii ya, yang sangat terkenal. Kemudian ada orang hutan. Ya, ini apakah ada di setiap pulau di Indonesia? Oke, jawabannya tentu saja tidak. Nah, maka kita pelajari Indonesian Biodiversity ya. Jadi Indonesia itu memiliki keanekaragaman ya flora dan fauna salah satu yang terbesar di dunia. Ya, dia hanya kalah dari negara Brazil. Negara Brazil di Amerika Selatan ya, Indonesia hanya kalah dengan itu. Jadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke terdapat berbagai jenis flora dan fauna, kemudian hewan-hewannya juga beraneka ragam dan unik-unik, bahkan ada yang endemik atau hanya ada dijumpai di satu pulau. Nah, ini kita mempunyai 38.000 spesies tanaman ya, di mana setengahnya adalah endemik. Endemik artinya itu hanya dapat dijumpai di Indonesia, tidak ada di negara lain, di wilayah lain itu tidak ada. Kemudian kita juga mempunyai ikan air tawar 1.400 spesies ya, kurang lebih ya. Itu jumlahnya bisa mungkin bertambah. Kemudian ini kita juga mempunyai mamalia yang sangat luar biasa, ada 515 mamalia besar ya, di mana 39% merupakan endemik. Ya, ini kita lihat ada gambar orang hutan, kemudian ada primata juga, kita memiliki 35 spesies. Reptil dan amfibi 16% spesies reptil dan amfibi di dunia itu terdapat di Indonesia. Begitu luar biasa ya negara kita. Kalian harus bersyukur karena kita dianugerahi oleh keanekaragaman hewan yang luar biasa. Kita harus bangga menjadi Indonesia. Bangga menjadi Indonesia. Ya. Kemudian burung kita juga tidak kalah ya. Jadi 17% ya spesies burung di dunia itu ada di Indonesia. Ya, 17%-nya itu ada di Indonesia. Ini juga hasil ya karya budaya dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia ya. Ini. Nah, ini kita bahas satu persatu. Jadi secara garis besar flora di Indonesia itu dibedakan menjadi yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Apa itu hutan hujan tropis? Ya, jadi tropical rainforest ya. Jadi cirinya adalah tanamannya itu besar, ya, pohonnya tinggi-tinggi. Bahkan sinar matahari itu tidak bisa menembus atau sulit menembus sampai ke bawah ya, karena saking lebatnya hutan tersebut. Jadi tertutup oleh pohon-pohon besar. Ini biasanya terdapat di wilayah
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Papua. Ya, contoh tanamannya misal ada bengkirai, meranti, ulin, trembesi, dan gaharu. Dan masih banyak lagi ya. Jadi ciri hutan hujan tropis itu pohonnya tinggi, besar ya, lebat. Sinar matahari tidak bisa menembus sampai ke bawah, itu tidak bisa. Diingat-ingat. Yang pertama hutan hujan tropis. Kemudian yang kedua hutan musim. Ya, cirinya mungkin kalau ini kalian sering menjumpai ya. Jadi tumbuhannya itu homogen atau sejenis. Kemudian ketika musim kemarau atau musim yang jarang hujan ya, daunnya akan meranggas. Ya. Contohnya misal hutan jati, hutan kapuk ya. Kita lihat ini tanaman jati ketika tumbuh daunnya ya semi daun. Kemudian ketika musim kemarau dia akan menggugurkan daunnya seperti ini. Ya, ini tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan ya. Jadi daunnya berguguran, tapi bukan berarti mati. Nanti ketika musim hujan tiba, daun tersebut akan tumbuh lagi. Ini sering kita jumpai di sekitar kita, khususnya daerah Jawa. Ya, itu banyak sekali hutan jati. Kemudian ada hutan kapuk, ada pohon mahoni juga ya. Ingat-ingat, yang kedua yaitu hutan musim. Ya, tanamannya homogen, ketika musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Kemudian kita lanjut. Nah, berikutnya yang ketiga, flora di Indonesia ya dibedakan menjadi sabana. Ingat-ingat, sabana itu padang rumput, namun masih diselingi oleh pepohonan, meskipun pohonnya itu sedikit. Nah, kalian amati gambar ini ya. Diamati gambarnya. Jadi di sini ada padang rumput, namun beberapa ada pohon-pohon kecil ya, pohon-pohon sedikit ya. Ini juga, ini padang rumput, tapi ada sedikit pepohonan. Ya, ini namanya sabana. Ini biasanya di daerah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, di mana curah hujan itu kurang. Jadi untuk pertumbuhan tanaman itu yang bisa hidup hanya tanaman tertentu, terutama rumput-rumputan ya. Makanya di sana banyak sabana. Kemudian selain sabana ada juga stepa. Nah, bedanya apa Pak? Sabana sama stepa. Mereka berdua sama-sama padang rumput, namun kalau stepa itu tidak ditumbuhi oleh tumbuhan ya. Ingat-ingat ya bedanya ya. Kalau sabana itu masih ada pepohonan ya, ini masih ada pepohonan. Untuk stepa dia tidak, dia hanya padang rumput saja. Oke, tahu bedanya ya, ini juga di daerah Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita lanjut di daerah pesisir. Kalau kalian pernah ke daerah pesisir, kalian pernah lihat tanaman, di mana tanaman tersebut mempunyai akar yang unik ya. Akar yang unik. Nah, ini disebut hutan bakau atau mangrove. Ya, jadi flora di Indonesia juga ada yang tumbuh di daerah pesisir yaitu mangrove ya. Di sekitar pantai biasanya. Jadi dia di tempat yang payau, sebagian asin, sebagian tawar ya. Ini hutan bakau. Kemudian untuk informasi lebih lanjut tentang flora endemik, silakan kalian bisa buka link ini, kemudian kalian baca ya. Di situ ada berbagai macam flora endemik di provinsi Indonesia. Nah ini, jadi kita itu wilayah dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke itu luas sekali dengan berbagai jenis tumbuhan yang beraneka ragam ya. Kalian harus bersyukur karena dilahirkan di bumi pertiwi ya. Negara kita, negara Indonesia dengan berbagai keanekaragamannya. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya yaitu persebaran fauna atau hewan di Indonesia. Jadi hewan di Indonesia itu dibagi menjadi tiga wilayah pembagian. Yang pertama itu fauna Indonesia Barat, kemudian yang kedua fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur.
di mana masing-masing fauna ini dibatasi oleh 2 garis. Ya, diingat-ingat. Untuk garis yang membatasi fauna Indonesia Barat dan Indonesia Tengah disebut garis Wallace. Ya, kemudian untuk garis yang membatasi ya wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yaitu garis Weber. Ya, Wallace dan Weber. Jadi ini wilayahnya untuk fauna Indonesia Barat itu tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa dan pulau-pulau kecil lainnya. Ya, kemudian Indonesia Tengah ada Bali, Nusa Tenggara, ya, ada Sulawesi dan pulau-pulau kecil lainnya. Kemudian fauna Indonesia Timur ada di Pulau Papua, ya, Pulau Maluku dan pulau-pulau kecil lainnya. Nah, ini pembagian fauna di Indonesia. Nah, hewan apa saja yang terdapat di wilayah tersebut? Mari kita pelajari. Yang pertama ya, fauna Indonesia Barat. Kita belajar ciri-cirinya dulu ya. Untuk Indonesia Barat atau disebut negara Asiatis ya, fauna Asiatis karena dulunya menyatu dengan benua Asia. Yaitu terdapat hewan-hewan mirip benua Asia, didominasi oleh hewan mamalia berukuran besar. Ya, jadi fauna di wilayah barat, ya fauna Indonesia Barat itu sebagian besar merupakan mamalia besar ya. Banyak dijumpai berbagai jenis kera. Daerah persebarannya mana tadi? Ya, ada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil lainnya. Contoh hewannya seperti apa, Pak? Nah, ini. Contoh hewannya diingat-ingat, ini sering keluar ya di pertanyaan. Jadi contoh faunanya itu ada gajah, ya ada harimau, orangutan, kemudian ada badak bercula 1, ya tapir ya. Ini hewan-hewan yang menghuni di wilayah Indonesia bagian barat, ingat-ingat. Kemudian fauna Indonesia bagian peralihan atau bagian tengah. Ya, ciri-cirinya ya, dia bersifat khas dan berbeda dengan hewan di wilayah barat dan timur. Jenis fauna dan hewan ini bersifat endemik ya. Jadi hanya bisa dijumpai di wilayah tersebut atau pulau tersebut. Daerah persebarannya ada Sulawesi, NTT, dan pulau-pulau kecil lainnya. Contohnya apa, Pak? Hewan peralihan. Hewannya khas ya. Nah, ini misal komodo. Ya, salah satu ikon negara Indonesia ya. Jadi ini merupakan situs warisan dunia oleh UNESCO. Ya, ada komodo. Ini di Komodo Island ya, Pulau Komodo. Kemudian ada babi rusa, ya spesies babi tapi punya tanduk seperti rusa ya. Kemudian ada burung maleo dan ada anoa. Nah, ini endemik asli Indonesia ya. Jadi ini fauna khas Indonesia. Ya, ini ada pulau persebarannya, diingat-ingat. Kemudian lanjut. Fauna yang terakhir yaitu fauna Indonesia bagian Australis atau Indonesia bagian timur. Mengapa disebut Australis? Karena dulu menyatu dengan benua Australia. Jadi daratan Pulau Papua itu dulu zaman prasejarah dulu ya, itu menyatu dengan benua Australia, makanya disebut Australis. Makanya hewannya juga mirip di benua Australia. Banyak binatang berkantung. Kemudian jenis burungnya itu berwarna-warni. Sedikit terdapat kera. Ya. Kita lanjut. Ini contoh faunanya ya. Jadi ada kanguru pohon. Ini sejenis kanguru tapi dia lebih sering di pohon ya. Jadi bisa memanjat ya. Kemudian dia punya kantong juga sebagai wadah anaknya. Kemudian ada burung cendrawasih, ada burung kakak tua. Nah, ini contoh hewan atau fauna di Indonesia bagian timur atau Australis. Oke, terima kasih sudah menyimak materi pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat bahwa jenis flora di Indonesia yaitu ada hutan hujan tropis, hutan musim, ada sabana, ada stepa ya. Ada mangrove, kemudian jenis
fauna di Indonesia dibagi menjadi Indonesia bagian barat atau Asiatis ya, kemudian zona peralihan atau Indonesia tengah, dan Indonesia bagian timur atau Australis. Oke, silakan tuliskan kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.